Kita berjumpa lagi dalam perkuliahan online setelah kita mengikuti ujian tengah semester. Kuliah kali ini akan saya sampaikan berkaitan dengan hakikat ilmu pengetahuan perundang-undangan dan pengertian-pengertian yang ada di dalamnya. Ilmu pengetahuan perundang-undangan, sebelum saya masuk ke dalam beberapa tokoh internasional, saya akan menyampaikan perkembangan ilmu pengetahuan perundang-undangan di Indonesia. Jadi generasi pertama tokoh ilmu pengetahuan perundang-undangan itu tidak lain adalah guru besar UI, Profesor Dr. Hamid S. Atamimi, SH. Beliaulah yang pertama kali menggeluti secara lebih mendalam, dan kemudian beliau bisa dikatakan sebagai salah satu dari peletak dasar ilmu pengetahuan perundang-undangan, yang kemudian generasi keduanya itu tidak lain ada dua guru besar. Yang satunya pernah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, dan satunya lagi pernah menjadi ketua Mahkamah Agung. Yang menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, beliau adalah dulu asistennya Profesor Hamid S. Atamimi, yakni Profesor Dr. Maria Farida Indradi Suprapto. Kemudian dari Universitas Pajajaran Bandung, beliau adalah Profesor Dr. Bagirmanan SHMCL. Jadi 4 guru besar inilah yang kemudian mencoba untuk mengembangkan ilmu pengetahuan perundang-undangan, dan kemudian setelah peletak dasar dari 4 guru besar ini, maka di Indonesia kemudian muncul berbagai ahli gitu ya, menyatakan dirinya ahli sebagai yang menekuni di bidang ilmu pengetahuan perundang-undangan. Itulah gambaran sedikit mengenai di Indonesia. Nah, di luar negeri, jadi pengetahuan atau hakikat ilmu pengetahuan perundang-undangan itu dipelopori oleh yang pertama itu tidak lain adalah Peter Noll. Ini guru besar Universitas Zurich. Kemudian yang kedua itu tidak lain adalah Jürgen Rodig, guru besar Universitas Gießen. Kemudian yang ketiga itu tidak lain adalah Burkhard Krem, itu guru besar Universitas Zurich. Nah, kita akan coba lihat satu persatu bagaimana pandangan masing-masing guru besar ini. Yang pertama, Peter Noll. Peter Noll memandang ilmu pengetahuan perundang-undangan itu tidak lain adalah meneliti isi dan bentuk norma hukum dengan tujuan mengembangkan kriteria, arah, dan petunjuk bagi pembentukan norma yang rasional. Jadi peraturan perundang-undangan itu harus betul-betul rasional, ya kan? Dan itu bagaimana kriteria, arah, dan petunjuknya supaya sesuatu gejala sosial yang ada di masyarakat itu dibangun sebagai norma yang rasional. Kemudian yang kedua, beliau juga menyampaikan bahwa masalah pokok yang diteliti itu adalah bagaimana hukum melalui perundang-undangan dapat dibentuk secara optimal. Hukum kan ada dua pengertian, ada yang realisme, yang berkembang di masyarakat, kemudian ada yang dibentuk secara sengaja. Nah, dari kedua hal ini bagaimana? Melalui perundang-undangan itu, keduanya mungkin bisa dibentuk secara optimal di dalam konteks kolaborasi, begitu ya. Ada sosiologi hukum, kemudian ada normatif hukum, kemudian saling dikembangkan sehingga menjadi sebuah peraturan perundang-undangan yang secara optimal gitu. Kemudian berikutnya adalah titik tolaknya itu tidak lain adalah keadaan sosialnya, seperti yang saya katakan tadi. Keadaan sosial melalui norma perundang-undangan dapat dipengaruhi sesuai dengan arah yang diharapkan. Jadi perancang perundang-undangan kayak saudara-saudara semua kelak itu harus mempunyai arah tujuan ketika merancang suatu peraturan perundang-undangan.
Kemudian yang berikutnya, metode peraturan perundang-undangan itu adalah bagian dari ilmu hukum. Itu betul sekali. Ya kan? Bagian ilmu hukum karena apa? Karena yang menstrukturkan, mengabstraksikan, mencari gejala sosial untuk dijadikan gejala hukum itu ya expertnya di bidang hukum. Saudara-saudara semua nanti yang akan mengembangkan itu. Nah, Peter Noll melihat ilmu pengetahuan perundang-undangan itu masih fokus di ilmu hukum. Oleh sebab itulah pandangan Peter Noll ini masih dalam kategori belum memandang sifat peraturan ilmu pengetahuan perundang-undangan itu yang interdisipliner. Yang kedua adalah seorang sarjana juga gitu ya, guru besar juga, yakni Jürgen Rodig. Nah, Jürgen Rodig sudah mulai mengembangkan lagi itu, dia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan itu multidisipliner. Ya kan, multidisipliner dari berbagai macam ilmu-ilmu yang ada. Jadi melibatkan berbagai macam ilmu-ilmu yang lain gitu. Nah, perlibatannya bagaimana? Nah, pengolahan ilmu hukum yang menggunakan perspektif dan metode disiplin hukum ilmu lain. Jadi disebut multidisipliner karena apa? Karena ilmu ini merupakan ilmu yang melakukan pengolahan ilmu hukum tapi menggunakan perspektif dan metode dari disiplin ilmu lain. Ada kolaborasi antara ilmu hukum dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, kemudian tujuannya itu tidak lain adalah meneliti gejala peraturan perundang-undangan. Kenapa peraturan perundang-undangan itu bisa muncul? Persis seperti yang saya kemukakan kemarin berkaitan dengan desain kebijakan publik, ya kan? Ada stream of problem, stream of policy, dan stream of politik. Nah, itulah yang menimbulkan bagaimana gejala peraturan perundang-undangan itu dilihat. Kemudian berikutnya mengandung dua sifat. Apa sifatnya itu? Yang pertama statik. Disebut statik karena apa? Karena proses perumusan isi peraturan. Nah, ketika kita memproses isi perumusan peraturan, itu kita statik. Kerjanya itu bersifat statik karena yang dilihat itu dalam konteks normatifnya. Bagaimana menyusun parameter kelakuan perbuatan manusia terhadap sesama dan lingkungan. Ini proses perumusannya. Jadi ini kerja ilmu hukum yang sifatnya statik. Dan statik. Yang kedua adalah dinamis. Dimaksud dinamis karena apa? Karena ini adalah proses melakukan pilihan isi, ya kan, dari berbagai alternatif yang tersedia. Jadi ketika ada gejala sosial masyarakat, kemudian kita lihat perkembangannya, kemudian kita lakukan pilihan-pilihan mana alternatif-alternatif itu yang bisa dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika nanti saudara-saudara melakukan perancangan peraturan perundang-undangan, maka dikenal apa yang disebut dengan daftar inventarisasi masalah. Nah, daftar inventarisasi masalah inilah yang disebut sebagai alternatif-alternatif pilihan norma yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini Jürgen Rodig, ya kan, sudah masuk di dalam konteks multidisipliner. Adalah Burkhard Krem, ya kan? Burkhard Krem itu terakhir menyampaikan gagasannya kayak apa? Ini sedang mempersiapkan ini karena memang agak jaringannya kurang. Nah, ini Burkhard Krem. Burkhard Krem melihat ilmu pengetahuan perundang-undangan itu adalah ilmu pengetahuan interdisipliner tentang pembentukan hukum oleh negara. Jadi aspek positivistiknya ini nampak sekali gitu ya. Seperti yang dikemukakan oleh Kelsen. Hukum adalah perintah penguasa yang dituangkan dalam bentuk undang-undang gitu ya. Jadi Burkhard Krem mengatakan demikian. Nah, kemudian dikatakan sempit
Karena objeknya ialah pembentukan peraturan oleh negara. Sempit. Fokusnya fokus rancang bangun teori-teori hukum. Jadi sempit gitu ya. Kemudian dikatakan luas karena ini menggunakan permasalahan, paradigma dan metode disiplin ilmu lain. Maksudnya begini. Ketika saudara-saudara diminta untuk merancang suatu peraturan perundang-undangan, misalnya deh, rancangan undang-undang tentang kegeologian, rancangan undang-undang tentang karantina kesehatan. Anda semua nggak mungkin memahami tentang bagaimana tentang karantina kesehatan. Rancangan undang-undang tentang wabah penyakit, Anda nggak tahu. Nah, oleh sebab itulah, maka digunakanlah ilmu-ilmu yang lain, ilmu kesehatan, ilmu kegeologian. Nah, saudara-saudara nanti ikut terlibat di dalam konteks mendampingi terus para pakar di bidang kesehatan, di bidang kegeologian untuk menyusun naskah akademik yang kemudian saudara-saudara semua sebagai perancang peraturan perundang-undangan itulah yang kemudian menormatifikasi. Dengan demikian bisa dikatakan teori kesehatan contohnya dan teori kegeologian misalnya itu kemudian dinormatifikasi dan teori itu diberi muatan yuridis sehingga mempunyai kepastian. Nah, inilah disebut luas itu seperti itu. Nah, oleh sebab itulah maka Durkheim menyebutkan ilmu-ilmu lain yang dimaksud itu apa? Nah, ini sumbangan ilmu lainnya itu antara lain isi peraturan, itu adalah sosiologi hukum, politik hukum dan dogmatik hukum. Sosiologi hukum itu adalah bagaimana perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat. Kultur hukumnya kayak apa, perilaku hukum masyarakat kayak apa. Politik hukum itu adalah choice of law. Pilihan hukum atau apa yang akan ada dan apa yang sudah ada dan apa yang akan diharapkan ada. Nah, kemudian dogmatik hukum itu tidak lain adalah doktrin-doktrin, teori-teori yang sudah dikembangkan oleh para sarjana. Bentuk isi format peraturan adalah dogmatika hukum. Jelas ini teori-teori hukum yang dikembangkan oleh para sarjana. Kemudian misalnya Hans Kelsen dengan teori hukum murni yang bersifat substansi dan bersifat teorisi, itu kan juga ada itu di situ. Kemudian berkaitan dengan metode pembentukan peraturan, itu adalah sosiologi hukum dan ilmu-ilmu perencanaan. Kemudian proses pembentukan peraturan itu adalah dogmatik ilmu hukum tata negara, kemudian ilmu perencanaan, dan beberapa ilmu-ilmu yang lain. Nah, itulah saudara-saudara kira-kira hakikat ilmu pengetahuan perundang-undangan yang bisa saya sampaikan. Saya mohon saudara-saudara mencoba untuk menarasikan kembali dalam bentuk tulisan. Ya, silakan tulisan itu kemudian Anda kumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di dalam situs kuliah Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kemudian Anda kumpulkan dan kemudian Anda juga mempunyai soft copy-nya tentunya dan itu disimpan untuk kemudian siapa tahu pas ujian akhir semester bisa keluar. Demikian saudara-saudara kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Singkat memang karena memang kalau terlalu lama YouTube ini tidak terlalu downloadnya atau downloadnya tidak terlalu cepat gitu sehingga saya hanya menyampaikan sedikit mengenai hal ini, tetapi saya mohon saudara-saudara semua nanti kemudian mencatat dan ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tulis di dalam situs kuliah hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di kuliah yang akan datang. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, tetap fit.